Salam terberkati umat beriman sekalian di seluruh penjuru dunia. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, senang sekali saya boleh menyapa Anda di channel YouTube Serambi Religius. Pada kesempatan ini, di tengah hiruk pikuk masa aliran mudik yang ditahan dengan penyekat, dan bahkan ada yang masih berani menerobos, ada yang disuruh kembali, dan berbagai versi cerita lainnya menarik untuk disimak. Nah, terlepas daripada suatu tradisi yang harus dilakukan, suatu kerinduan untuk berkumpul bersama keluarga untuk merayakan hari raya kemenangan iman, tetapi kita juga sebagai warga negara patut bertaat kepada aturan-aturan pemerintah. Nah, sambil merenungkan dan melihat realitas, tetapi saya ingin mengajak umat beriman sekalian untuk menyadari bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang menarik. Dan ini terjadi sangat amat jarang. Nanti saya akan mengkaji lebih jauh, yaitu bahwa 1 Syawal 1442 Hijriah jatuh bersamaan bertepatan dengan peristiwa pesta kenaikan Isa Al-Masih, sama-sama tanggal merah. Nah, Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Yakul Kholil mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah jatuh pada hari Kamis 13 Mei 2021. Keputusan ini adalah salah satu berita terpopuler dari sebagaimana dilampir oleh Sains Kompas.com edisi Selasa hingga Rabu 12 Mei 2021. Ini artinya Lebaran 2021 bertepatan dengan kenaikan Isa Al-Masih. Ini merupakan suatu peristiwa langka dan tercatat sebelumnya pernah terjadi pada tahun 1791, pada tahun 1889, dan 1987. Kini kita juga mengalaminya di tahun 2021. Alasan bagaimana Idul Fitri 1442 Hijriah bertepatan dengan kenaikan Isa Al-Masih sekali lagi menjadi berita populer sains lainnya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, Yakul menjelaskan bahwa berdasarkan pemaparan dari anggota tim unifikasi kalender Hijriah Kemenak Bapak Cecep Nurwendaya, didapatkan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia masih di bawah posisi minus 5 derajat. Nah, oleh karena itu bagaimana dengan Idul Fitri 1442 Hijriah bertepatan dengan kenaikan Isa Al-Masih? Sekali lagi saya menegaskan bahwa fenomena ini merupakan suatu fenomena yang sangat jarang terjadi. Bahkan ketika tahun 2016 lalu Isra Miraj bertepatan dengan kenaikan Isa Al-Masih yang jatuh pada hari Kamis, akhirnya peringatan Isra Miraj itu diundur menjadi ke hari Jumat 6 Mei 2016 yang sudah memasuki tanggal 28 Rajab 1437 Hijriah. Sebelumnya, Hari Raya Idul Fitri ini juga pernah beriringan sebagaimana saya sebutkan
pada 3 momen perayaan puluhan tahun sebelumnya. Nah, meski begitu terjadi perayaan Idul Fitri bertepatan dengan kenaikan Isa Al-Masih ini bisa dikatakan jarang, karena hanya terjadi pernah pada tahun 1727 Masehi dan 1139 Hijriah. Selama tahun 2021 ini, maka kejadian serupa juga akan terulang lagi, dan di tahun 2248 Masehi atau 1676 Hijriah. Ibu bapak, saudara-saudara umat beraman yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya sekedar memaparkan gambaran singkat mengapa bertepatan antara Idul Fitri dan kenaikan Isa Al-Masih. Nah, di dalam kutipan yang saya ambil dari Kompas.com memberikan suatu gambaran yang sangat luar biasa. Maka saya berharap Anda juga tidak usah mempersoalkan pemaparan saya, karena ini saya kutip lurus-lurus dari Kompas.com. Peringatan kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus Ascension adalah perayaan yang diperingati 40 hari setelah Paskah Sabtu atau 39 hari setelah Paskah hari Minggu atau 41 hari setelah Jumat Agung. Tapi kalau soal Jumat Agung tidak diperhitungkan. Kalender liturgi itu mengingatnya itu, memperhitungkannya itu pada hari Paskah, dan 40 hari setelahnya pasti kenaikan Isa Al-Masih. Sehingga peringatan kenaikan Isa Al-Masih ini selalu jatuh pada hari Kamis sesuai dengan ketentuan tersebut. Dengan demikian, penentuan yang paling penting dalam peringatan ini adalah peringatan Hari Raya Paskah. Maka sekali lagi, gambaran awal tadi sebagai gambaran warning, tetapi ingat, untuk orang Katolik, perayaan Hari Raya kenaikan Isa Al-Masih dengan mengacu pada perhitungan Hari Raya Paskah. Nah, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan persoalan perayaan Hari Raya Idul Fitri sehingga memutuskan bahwa Hari Raya Idul Fitri juga bertepatan dengan Hari Raya kenaikan Isa Al-Masih? Dua institusi yang umumnya ikut terlibat dalam penentuan menyebutkan bahwa kemungkinan besar Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari Kamis yang bertepatan dengan peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Nah, jika Hari Raya Lebaran akan berlangsung pada 13 Mei, maka hal ini sekali lagi terjadi bersamaan dengan Hari Raya kenaikan Isa Al-Masih. Fenomena ini dianggap fenomena yang sangat jarang. Bahkan sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, bahwa sesungguhnya adalah ini merupakan suatu hal yang menunjukkan nilai toleransi yang tidak ada duanya, yang kita hidupi dan kita hayati bersama. Nah, sebagaimana perhitungan soal kenaikan Isa Al-Masih sudah saya jelaskan, pada kesempatan ini saya hendak menggambarkan sedikit bagaimana Hari Raya Idul Fitri itu. Ingat, saya tidak membahas ajaran dogma dari perayaan ini karena kekhawatiran salah sebut dan lain sebagainya, tetapi saya hanya menekankan mengapa perayaan Idul Fitri bertepatan dengan Hari Raya kenaikan Isa Al-Masih. Kepala Pusat Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Rahmat Triyono dalam keterangan tertulisnya mengatakan konjungsi istigmat awal bulan Syawal
1442 Hijriah terjadi sebelum matahari terbenam pada Rabu 12 Mei 2021 Masehi. Nah, oleh karena itu berdasarkan data hilal awal Syawal 1442 Hijriah di atas dikenakan posisi hilal minus, maka hilal tidak akan teramati pada tanggal 11 Mei. Sehingga meskipun keputusan sidang istinbat ini sebagaimana sudah diumumkan oleh Menteri Agama bahwa dia akan jatuh bertepatan dengan kenaikan Isa Al-Masih. Untuk mengawali bulan Syawal 1442 Hijriah ini, maka Menteri Agama mengharapkan supaya dengan perayaan bertepatan antara Idul Fitri dengan kenaikan Isa Al-Masih ini terjalinlah suatu benang merah yang menjadi jaminan hidup harmonis, hidup toleransi yang perlu kita tumbuh kembangkan antara agama Islam dengan agama Kristiani. Semoga kita mari bersama-sama merayakannya itu. Rekan-rekan yang beragama Islam pagi-pagi mengadakan sholat Id. Juga rekan-rekan yang beragama Kristiani pagi-pagi mengadakan ibadah perayaan Ekaristi untuk menghormati kenaikan Isa Al-Masih. Dan kita saling mendoakan. Dengan mendoakan saja sudah tercipta suatu suasana toleransi, suatu suasana hidup harmonis di antara kita. Dengan demikian dunia semakin indah dan seperti Yesus Tuhan Allah katakan, semuanya akan indah pada waktunya. Salam harmonis, salam toleransi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.